Dubes, serta Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Brussels, dan Bapak Koordinator KPMI. Perkenalkan, saya Miftahul Huda akan memandu acara, sekaligus mohon izin untuk memulai kegiatan seri pengajian Ramadan online ke-7 ini, karena waktu telah menunjukkan pukul 4 sore waktu Belgia atau pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belgia, Luxembourg, dan Uni Eropa, Bapak Andri Hadi. Yang terhormat Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Brussels, insya Allah juga bergabung di kesempatan kali ini, Bapak Sulaiman Syarif. Yang terhormat Koordinator Keluarga Pengajian Muslimin Indonesia Belgia, Bapak Wawan, serta Ketua Yayasan Nusantara Cultural Center, ada Ustadz Bakhtiar Hasan. Narasumber yang sangat kita takzimi, yang senantiasa kita nantikan, serta kita ikuti nasihat-nasihatnya, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, para alim ulama, ustadz, ustadzah, ibu bapak, anggota pengajian KPMI Belgia yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu dengan tanpa mengurangi rasa hormat sedikit pun, serta para hadirin jamaah yang berbahagia. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, dan hidayahnya. Kita dapat berkesempatan untuk turut hadir di majlis ilmu yang insya Allah penuh barakah ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang memperoleh syafaat beliau di akhirat kelak. Kita dapat berkumpul bersama beliau, keluarga, sahabat, para pengikut, serta orang-orang yang mencintai beliau. Para jamaah KPMI yang dirahmati Allah, untuk memulai pengajian Ramadan 1442 Hijriah, seri ke-7 pada sore atau malam hari ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah bersama, dengan harapan mudah-mudahan acara dapat berjalan lancar, kita semua memperoleh manfaat dan keberkahan, serta teriring bersama ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya marilah kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dilantunkan oleh Ustadz Joko Sampurno. Kepada Ustadz Joko kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Sadaqallahu a'lim. Shadaqallahul azim. Terima kasih kami sampaikan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan menambah limpahan pahala dan keberkahan dari kegiatan pengajian kita. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, Ibu Bapak dan para jamaah yang kami hormati, kita akan segera memasuki acara inti pada pengajian Ramadan sore atau malam hari ini, yaitu tausiah oleh narasumber kita yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Namun sebelumnya, izinkan kami menyampaikan sekelumit riwayat hidup beliau, walaupun tentunya kita telah banyak mengetahui rekam jejak beliau dalam perkembangan khazanah keilmuan dan peradaban Islam moderat di Indonesia. Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, beliau dilahirkan di Sulawesi Selatan pada tahun 1959, menyelesaikan program sarjana di IAIN Alauddin Ujung Pandang, sekarang UIN Alauddin Makassar, dan program magister serta doktor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di mana beliau kemudian dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang ilmu tafsir. Beliau pernah menjabat sebagai wakil rektor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dirjen Bimas Islam, bahkan juga sebagai wakil Menteri Agama, dan saat ini beliau mengemban amanah sebagai mustasyar pengurus besar Nahdlatul Ulama, serta sebagai imam besar Masjid Istiqlal Jakarta. Sebelum narasumber menyampaikan tausiah, kami mohon perkenan Ibu, Bapak, dan seluruh jamaah untuk mematikan suara atau mikrofon selama proses pengajian berlangsung. Dan untuk mengajukan pertanyaan, Ibu, Bapak dapat memanfaatkan fasilitas chat pada aplikasi Zoom atau melalui komen di Facebook dan menuliskan pertanyaan di kolom tersebut. Untuk selanjutnya nanti kami bantu menyampaikan kepada narasumber. Namun apabila karena satu dan lain hal, misalnya para jamaah hendak mengajukan pertanyaan secara langsung, kami persilahkan untuk menyampaikan apabila nanti durasi masih memungkinkan.
Selanjutnya kami haturkan waktu yang seluas-luasnya kepada narasumber untuk menyampaikan tausiah pada sore atau malam hari ini dengan tema tazkiyah dan rahasia Ramadan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dubes kita, sahabat saya, saudara saya Pak Andre Hadi. Benar-benar adalah sahabat dan saudara, mulai dari Washington, di Jakarta, Singapura, dan bersama ibu, istrinya beliau dengan istri saya dekat, jadi memang pernah seperjuangan. Saya bangga dan bersyukur ya, punya teman seperti beliau. Alhamdulillah. Dan di luar dugaan juga, ini moderator Adinda ini kok ada di sini ya, alhamdulillah. Selamat ya Adinda ini. Terima kasih Kiai, mohon doa. Terima kasih Kiai. Aku cari-cari ada di mana ini itu ternyata ada di sini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, senang sekali ya. Karena ini yang kedua kalinya. Saya menganggap puasa ini penting ya, rahasia. Puasa ini rukun Islam. Segala sesuatu yang masuk cakupan rukun Islam itu seperti sholat ya, puasa, zakat, nggak boleh kita pahami separuh-separuh. Harus pemahaman kita utuh ya. Jangan hanya aspek fikihnya atau jangan hanya sporadis aspek spiritual atau sosialnya. Enggak. Rukun Islam itu harus dipahami secara utuh, mulai dari aspek sederhananya sampai yang paling mendalamnya. Karena kalau tidak seperti itu nanti kita menyamakan antara rukun Islam dengan ibadah-ibadah yang biasa yang lainnya. Rukun Islam wajib hukumnya untuk kita taati dengan segala aspeknya. Ya. Maka itu izinkan pada malam ini secepatnya saya akan mungkin memberikan hal-hal yang sangat standar. Saya akan lewati aja, nanti pada bagian akhirnya saya akan jelaskan. Ya, siapa tahu ini ada yang perlukan saat ini. Ya, ini sangat standar ya, supaya orang mengenali puasa itu apa dan rukun syaratnya. Sangat fikih, ini pelajaran SD sebetulnya, tapi siapa tahu kita lupa ya. Misalnya apa yang dimaksud dengan puasa ya, pengertian puasa. Nah, puasa ialah menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri selama waktu berpuasa. Tentu ini definisinya sebagai orang awam. Definisinya khawas lain, definisinya khawasul khawas lain, nanti di bagian berikutnya. Nah, puasa wajib itu kita kenal ada 3 ya. Puasa Ramadan, seperti sekarang. Puasa nazar, kalau anak saya lulus, puasa 3 hari. Ya, kalau saya mampu membayar utang saya akan puasa 1 hari. Kalau saya dapat pembayaran utang sekian, puasa 3 hari. Itu wajib itu. Kalau nanti nggak sempat dilunasi, anak ahli waris itu perlu diberikan informasi. Yang ketiga, puasa kifarat atau denda. Berhubungan suami istri di bulan suci Ramadan. Maka itu harus puasa 2 bulan berturut-turut, non-stop. Ya, nggak boleh diselang-seling. Kemudian puasa sunat atau sunnah, ya itu 6 hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri. Besok ini sempurnakanlah puasa kita dengan melakukan puasa Syawal. Barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti puasa daim, puasa terus menerus non-stop. Begitu pentingnya puasa Syawal ini. Kemudian puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, puasa Senin dan Kamis. Saya tidak perlu sampaikan dalilnya, ini sunnah kok, sunnah mutawatir, sahih. Puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Puasa 3 hari pertengahan bulan, itu kalender Hijriah, itu ada dalilnya. Kemudian juga puasa Sya'ban, nisfu Sya'ban, itu juga ada riwayatnya. Kemudian
mana tadi? Iya. Nah, berikutnya, syarat wajibnya puasa. Apa yang dimaksud syarat wajib? Ya, tidak perlu dilakukan puasa itu kalau ini tidak terpenuhi. Itu ada yang diwajibkan berpuasa ialah satu, harus beragama Islam. Non-Muslim tidak wajib puasa. Berakal sehat, orang gila tidak wajib puasa. Sudah cukup umur atau balik, anak-anak itu puasanya mendidik, bukan wajib. Kalau sudah balik itu baru wajib. Mampu melaksanakan, ya kalau sakit ya bisa fidyah atau bisa nanti pengganti. Syarat sah puasa, ya tidak sah puasanya kalau enggak Islam. Mumayyiz, ya mumayyiz itu mampu membedakan baik dan buruk, suci dari haid dan nifas. Enggak boleh puasa dalam keadaan menstruasi atau baru melahirkan. Mengetahui waktu puasa. Nah, seandainya kita nanti ada kondisi kita dalam kuah tertutup, nggak tahu siang malam kapan, nah itu terlepas daripadanya hukum-hukum syarak karena dalam keadaan sangat darurat. Atau kita di luar angkasa, nggak tahu, nggak ada malamnya, nggak ada siangnya. Tapi ijtihadnya Saudi Arabia, ikuti negeri kita berasal. Kemudian rukun puasa, niat. Nah, seperti nanti jangan lupa berniat. Niat itu kan bisa dua macam, mengikuti Abu Hanifah, satu kali berniat di awal Ramadan. Saya berniat untuk berpuasa sebulan penuh karena Allah, tidak perlu lagi berniat setiap malam. Tapi kalau Imam Syafi'i mensyaratkan setiap malam harus kita berniat berpuasa. Jadi jangan sekaligus. Dan itu syaratnya menurut Imam Syafi'i, harus bermalam. Jadi sesudah salat Isya, kalau mau tarawih sudah salat tarawih, niat. Jangan nanti jangan sahur baru berniat, itu terlambat. Nah, haram puasa, nggak boleh berpuasa itu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Mohon maaf ini saya mengingatkan kembali anak-anak kita ya, terutama di luar negeri. Mungkin ini pointers yang sangat bagus untuk mengingatkan kita semuanya. Sunat-sunatnya puasa, ya melambatkan bersahur, jadi jangan sahur tengah malam. Jadi kira-kira imsak, berhenti kita ya. Meninggalkan perkataan atau perbuatan keji selama berpuasa, itu nanti khawas ya. Segar berbuka setelah masuknya waktu berbuka, jangan ditunda-tunda. Mendahulukan berbuka daripada sembahyang maghrib. Jadi jangan maghrib dulu baru berbuka. Berbuka dengan buah tamar. Tamar itu kurma ya. Jika tidak ada ya dengan air biasa. Membaca doa berbuka puasa. Allah marakasum itu. Kemudian makruh puasa. Ya selalu berkumur-kumur. Selalu berkumur-kumur, apa maunya berkumur-kumur itu Allahu a'lam. Itu juga memakruhkan puasa. Merasakan masakan dengan lidah, ibu-ibu di dapur coba cicipi, walaupun nggak ditelan tapi itu sebetulnya makruh. Berbekam kecuali perlu. Berbekam itu ya obat-obat tradisional Nabi itu ya, mengeluarkan darah pada anggota-anggota badan, ya kecuali terpaksa. Mengulum apa itu namanya, mengulum sesuatu, ya biasa diartikan kalau itu ada sesuatu di mulut itu, nggak usahlah ada benda asing di mulut kita. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan, ya melalui tenggorokan. Kalau vaksin, bahkan kalau impuls, itu tidak membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja, ya, sengaja muntah, ya. Bersetubuh atau mengeluarkan mani dengan sengaja, onani termasuk, ya. Kedatangan haid atau nifas, melahirkan anak atau keguguran, gila walaupun sekejap, mabuk ataupun pingsan, ya, pingsan sepanjang hari, murtad atau keluar dari agama Islam itu langsung batal puasa. Nah, keutamaan puasa, ayatnya kita hafal semua ini kan. Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kita takwa. Kemudian ada ayatnya, idza dakhala syahrul ramadana futihat abwaabus samai wa ghulqat abwaab. Ini hadisnya.
abwab jahannam wa sulsilatis syayatin. Ini masyhur sekali hadis ini. Jika bulan Ramadan telah masuk, maka pintu-pintu langit itu akan dibuka dan pintu-pintu jahanam, surga, neraka itu akan ditutup dan syaitan pun dibelenggu. Ada penjelasannya ini, tapi saya tidak sampaikan. Asyamu junatun fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfath. Ini tidak boleh kita lakukan. Saya sudah simpulkan tadi dalam sunnah dan makruhnya puasa. Tingkatan puasa. Ada puasanya awam, yang puasa standar tadi. Kalau puasanya khawas, yaitu puasa orang-orang khusus yang menjalankan ibadah puasa itu secara disiplin, ya sebagaimana dituntunkan dalam ilmu tarekat, ya kan, puasa tarekat lah istilahnya ini. Nggak boleh menatap apapun yang orang lain yang bisa membangkitkan nafsu. Nah, puasa khawas itu puasanya orang-orang istimewa, advance, sebagaimana diajarkan dalam ilmu hakikat. Puasa itu betul-betul pikiran kotornya pun juga nggak boleh ada. Ya, jiwa berkeinginan sesuatu yang tidak pada tempatnya pun juga tidak boleh ada. Itulah puasanya khawas. Maka itu di dalam kelambu atau di dalam kamar dikurung, mengurung diri demi untuk mencegah dosa. Nah, kemudian puasa awam ya seperti kita, puasa awam ialah puasanya orang-orang yang kebanyakan yang hanya mengacu kepada puasa yang bersifat fisik, menahan diri, tidak makan, tidak minum, dan berhubungan suami istri, ya selama dalam waktu puasa. Mereka tidak peduli dengan pengendalian orang-orang, organ-organ lain dalam dirinya juga harus dikendalikan. Yang penting bagi mereka itu sudah sesuai dengan syarat wajib, rukun, dan ketentuan fikih. Jadi ini puasanya anak-anak ini sebetulnya. Nah, puasa orang dewasa mestinya juga jangan bohong, jangan marah-marah, ya apalagi jangan memperkirakan yang aib-aib itu. Nah, puasa khawas ini mengendalikan lidah. Lidah jangan berbohong, ya, jangan membicarakan aib orang lain, jangan ketawa terbahak-bahak. Ini penting nih. Ada hadis Nabi, barang siapa yang ketawanya suka terbahak-bahak, dicabut berkah wajahnya, sehingga nggak ada sama sekali di bawah wajah itu. Anak-anaknya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri kalau menasihati orang. Kenapa? Karena wajahnya kehilangan berkah. Yang bisa menghilangkan berkah wajah itu ketawa terbahak-bahak. Maka itu jangan nonton TV Indonesia tengah malam penuh dengan banyolan lawakan itu. Saya udah pernah manggil ya waktu di Kementerian Agama. Ya Pak, ini makruh loh. Jangan-jangan haram. Anda menayangkan banyolan-banyolan mabuk di tengah malam. Harusnya orang itu diajak menangis meratapi dosa masa lampaunya di tengah malam. Anda malah mengajak orang itu mabuk-mabukan. Pelawak laris manis di bulan suci Ramadan. Itu memakruhkan, ya sifatnya makruh. Walaupun ini belum ada fatwanya, tetapi malah bisa haram tuh sebetulnya. Ya kenapa? Karena mabuk kok bulan suci Ramadan di malam hari. Mestinya kan kita menangisi dosa masa lampau kita, ini mabuk melupakan Tuhan. Ya puasa sih besoknya, tapi tidur aja. Nah jadi pembicaraan sering terselip kebohongan, ria. Ya, ria itu dua macam loh Bapak Ibu. Saya ingin dua-duanya membatalkan pahala puasa. Ria dengan ada yang disebut dengan sum'ah. Ini jarang diperdengarkan orang ini, sum'ah. Karena ria itu dari kata ra'a, memperlihatkan, mendemonstrasikan kemewahannya di depan orang-orang yang memprihatinkan, di depan orang yang butuh. Itu ria. Suka dipuji orang tuh, ujub lah jadinya. Tapi termasuk juga bagian dari ria apa yang disebut dengan sum'ah. Kalau ria itu memang pada mata dosanya itu ya. Tapi kalau sum'ah, telinga suka mendengarkan pujian-pujian orang. Contohnya, Mas tadi ceramah saya ada nggak artinya? Oh ya bagus Pak. Oh kita baru dengar itu. Oh hebat ya teman-teman pos. Oh iya ya alhamdulillah Pak kalau begitu. Ya pindah lagi ke tempat lain. Tadi Mas dengar nggak ceramah? Oh iya Pak.
Bagus nggak? Oh iya Pak, bagus. Oh iya. Sampai sengaja bertanya ke orang lain agar mengundang kekaguman terhadap dirinya. Itu sum'ah, sama dengan riya. Nah ini banyak yang tidak paham. Ya, ujub itu takjub pada dirinya sendiri dan mengajak orang lain takjub pada dirinya. Ya, namimah itu iri, syirik, ketawa terbahak-bahak, marah, mengumpat, maki-maki orang sembarangan siang hari Ramadan. Gombal itu ngejek janji-janji orang, membicarakan aib orang lain, memuji kekurangan berlebihan, memuji keluarga yang berlebihan. Ya, dirinya dulu dipuja, lama-kelamaan, oh tapi suami saya memang begitu. Ya, jadi mulai dia puji, oh dia orang ini kalau nggak ada yang puji pusing dia. Datanglah ke rumah tetangga. Mbak kok loyo? Ini kan hari Kamis mas. Emang kenapa hari Kamis? Saya kan puasa kalau hari Kamis. Wah hebat ya. Berarti Mbak puasa Senin Kamis. Sejak kecil tuh saya puasa Senin Kamis. Wah hebat ya. Saya kapan juga, iya mas, kita hidup ini kan perlu seperti ini. Ya, kita mau kemana sih mas? Nasehatin orang, padahal udah dipuji itu pulang ke rumahnya plong, wah ada yang puji. Itu namanya memuji diri. Ya, puji. Tapi orang ini kalau habis dirinya dipuji, tapi memang anak saya mas, alhamdulillah mengikuti saya tuh. Puasa Senin Kamis, anak-anak seusia SMA itu iya, nggak tahu ikut, tapi memang suami saya juga sama, mas. Saya itu beruntung punya mertua juga, kita sama itu. Kadang-kadang kalau maghrib itu kita buka puasa bareng hari Senin Kamis, padahal seperti Ramadan. Ya saya juga bersyukur orang tua saya juga mendidik saya seperti itu. Tapi memang saudara-saudara saya memang seperti itu, mas. Waduh, dia sampaikan semua, siapa lagi teman-temannya. Orang yang suka mendemonstrasikan kelebihannya pada orang lain, itulah yang disebut dengan makruh puasa. Itu nggak boleh lah. Nah kalau kita mampu mengendalikan lidah dari itu semuanya, itu godaan puasa itu besar. Kalau orang terlalu banyak bicaranya setiap hari, entah itu ceramah, ya hati-hatilah. Siapa tahu ada selipan-selipannya bohong, itu makruh. Ya, jangan seharian berceramah tapi bohongnya terselip di situ, itu fatal. Jadi nggak boleh. Kemudian juga ada ayatnya nih Pak Dibaca di Bakar Riainan Pak Imam, makan-makanlah minuman dan bersenang-senang hatilah kamu. Jika kamu melihat orang manusia atau seorang manusia, maka katakanlah sesungguhnya aku ini telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Pun pada hari ini jadi puasa bicara itu. Ini dan bisa karya. Jadi wakuli ini nazartul rahmani sauman falam ukallim yawman insiya. Rabbi ja'alli ayatan qala ayatu kalla tukalliman nasa thalathata yang sawiya. Kita itu kan lebih banyak lebih sulit untuk diajak diam daripada disuruh bicara. Disuruh bicara nggak usah disuruh, dia bicara sendiri, tapi disuruh diam itu kadang-kadang berat. Nah itulah godaan situ. Yang selanjutnya mengendalikan mata. Nggak boleh kita ngintip yang bukan punya kita. Ya. Apalagi internet sekarang bisa menyuguhkan barang intipan yang macam-macam. Nah itu nggak boleh. Semua yang bisa membangkitkan birahi, nafsu, yaitu adalah dosa. Alainani azzaniyatuhuma an-natar. Perbuatan dosanya, perbuatan zinanya mata itu adalah mengintip atau melihat. Nah, kemudian ada ayatnya, saya tidak sampaikan, mengendalikan pendengaran kita pun juga harus dikendalikan. Ya, jangan sampai gosip melulu.
Di mana ada gosip di situ hadir, itu nggak boleh. Ini ada ayatnya. Alladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Ya, ini dalilnya semuanya. Saya tidak jelaskan. Dan selanjutnya yang keempat, ya, mengendalikan penciuman. Maksudnya, pengendalian hidung untuk mencium bau-bau busuk yang bisa mempengaruhi keindahan dan kesejukan akhirat batin. Ya. Mengendalikan diri untuk mencium bau parfum, wangi-wangian seorang yang bisa mengalihkan imajinasi ke hal-hal kelezatan hidup. Maka itu kalau orang wukuf diharapkan nggak boleh pakai parfum. Itu mengingatkan sebuah imajinasi yang ya sifatnya nafsu. Nggak boleh juga bau, karena itu mengingatkan kita kepada sesuatu yang jorok. Itu yang perlu kita hindari. Mengendalikan kecenderungan hati, dauk, ya. Kenapa? Maksudnya apa ini? Mengendalikan kecenderungan hati dan pikiran dari objek yang bisa menggiurkan, sehingga menyebabkan kita itu bisa meninggalkan prinsip-prinsip puasa. Itu. Contohnya, memikirkan harta anak yatim yang tidak berdaya, atau memikirkan keuntungan banyak di balik transaksi riba dan hal-hal yang syubhat lainnya. Ya, jadi mengimajinasikan kemewahan, keindahan melalui cara-cara yang tidak halal. Itu dia. Mengendalikan sentuhan. Nah, ini dia. Mengendalikan kulit untuk menyentuh sesuatu yang bisa menimbulkan kegairahan nafsu, misalnya menyentuh kehalusan dan kemulusan barang dagangan yang pada saatnya memancing nafsu untuk memilikinya. Itu barang dagangan, apalagi orangnya kan. Itu jabat tangan kok lama-lama bulan puasa, itu makruh puasanya. Nah, puasa khawasul hawas ini lebih tinggi ini. Mengendalikan pikiran. Jadi kalau yang pertama kedua itu kan yang penting jangan berkata-kata kotor, bicara porno. Kalau ini pikiran pun nggak boleh. Pikiran porno, pikiran macam-macam. Membatasi dan mengendalikan pikiran terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, mari kita berpikir kepada Allah. Ada hadisnya. Tafakkur sa'atan khair min amalin sabab sanatan. Berpikir 1 jam itu lebih baik daripada beramal 70 tahun. Ya. Kemudian mengendalikan penggunaan perasaan. Ya, mengendalikan kecenderungan perasaan itu juga susah itu. Ya, emosional spiritual itu agar tidak terlalu jauh hanyut dengan makhluk, lalu mengasingkan dirinya dengan Tuhan. Terlalu fokus memikirkan dan menganalisis sebuah objek atau makhluk, seringkali mengkonstruksi pikiran dan perasaan kepada Tuhan. Jadi artinya apa? Asik ya bicara tentang macam-macam, tapi Tuhannya yang malah lupa. Nah, kita ingin jangan seperti itu. Mereka itu adalah orang-orang, ini ada ayatnya. Nah, kemudian 4, mengendalikan imajinasi. Imajinasi pun juga harus dijenakkan kalau kita ingin memperoleh puasa khawasul hawas. Ya. Ada disebut dengan mengendalikan kekuatan imajinasi, kuwatul mutakhayyal. Nah, ini tidak boleh kita seperti itu. Mengendalikan suasana batin. Batin kita pun juga harus dikendalikan. Hal yang disebut dengan al-quwatul wahmiyah. Ya, untuk selalu terpatri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita berpuasa jangan membengkokkan, mengalihkan pikiran kita ke hal-hal yang sifatnya materialistik, perasaan kita juga. Maka itu nggak boleh melihat gambar-gambar porno, sebab itu bisa mengalihkan pandangan kita. Ya, ada ayatnya. Kullahu tumazarhum fi khawdihim yal'abun. Katakanlah, biarkanlah mereka itu bermain-main di dalam kesesatannya. Jadi nonton film-film hitam di kamarnya, nggak terasa 2 jam. Ya. Kemudian kulillahu sumazarhum fi khawdihim yal'abun, sama tadi ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini gambaran umum puasa, mulai dari standar puasa sampai yang paling khawasul hawas.
terakhir saya akan menyimpulkan dengan sedikit menambah bahwa hikmah puasa itu sebetulnya adalah untuk meraih berkah Allah. Puasa itu insya Allah ibadah yang satu-satunya dibalas langsung oleh Allah. Ana inadannya abdi ana ajazibi. Aku sendiri yang akan membalas pahala orang-orang berpuasa. Ya kalau puasa lain, kalau ibadah lain dibalas oleh perwakilan malaikat. Tapi kalau puasa, ana ajazibi, aku sendiri yang akan balas pahalanya atau hikmahnya puasa itu. Itulah keutamaan puasa ini. Karena itu puasa ini jangan hanya Ramadan. Terlalu pelit kita beribadah kalau hanya puasanya Ramadan. Mari kita mulai puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Nah kalau kita di Belgia ya musim-musim dingin kan enak puasa tuh. Musim dingin selain pendek juga enak, nggak lapar kita. Tapi kalau musim panas, masya Allah, lama sekali puasanya, nggak mau ya bolak-balik matahari kok nggak mau tenggelam ini ya. Kita sudah tengah malam di Indonesia belum buka puasa. Nah itulah, di samping itu juga masalah yang perlu kita perhatikan dalam puasa. Mari kita melihat bahwa sejarah Islam itu sebetulnya adalah sejarah Ramadan. Hampir semua peristiwa internasional pada bulan Ramadan, ya hampir semuanya. Penaklukan kota Mekah, ya kemenangan besar Perang Badar yang menghabiskan Islam dan umat Islam pada waktu itu malah terbalik. Ya, raja-raja yang langsung memimpin pasukannya sendiri bersama dengan permaisurinya di bawah. Menang mutlak umat Islam dibantu tentara malaikat dari langit. Ada ayatnya kan, Junud dalam taroha. Ya, kemudian juga ada angin topan. Puting beliung menerbangkan kemah-kemah elitnya, bahkan kuda pun juga terbang. Itulah Perang Badar. Musuh melihat ada pasukan Nabi berjubah putih turun dari langit. Nyalinya mereka ciut satu padang pasir kok. Nah, kemudian itulah suatu prestasi yang luar biasa Nabi memenangkan Perang Badar itu. Itulah tonggak sejarah yang paling penting, karena tawanan perang itulah nanti yang membebaskan buta huruf, membebaskan buta keterampilan. Ya. Dan inilah cara Nabi memperkenalkan revolusi tanpa setetes darah. Bulan suci Ramadan juga menaklukkan kota Mekah. Dulu kan Nabi diusir ke Madinah. Ini penaklukan kembali kota Mekah pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu juga terjadi banyak peperangan, tapi seluruh peperangan yang dilakukan dalam bulan Ramadan selalu menang mutlak Nabi. Di samping itu juga bulan Ramadan, hampir semua negara-negara itu tunduk merdeka pada bulan suci Ramadan. Ya, di Mesir misalnya kan, penaklukan kota Mesir itu bulan Ramadan. Kemudian juga hampir semua Afrika itu, Spanyol itu 2 kali, dua-duanya Ramadan. Spanyol kota dan Spanyol daerah-daerah itu juga dua-duanya Ramadan. Ya, bulan suci Ramadan itu benar-benar bulan istimewa, bulan yang berkah. Indonesia jangan lupa kita bertepatan pada hari Jumat tanggal 9 Ramadan, bertepatan 17 Agustus 1940. Nah, kerajaan-kerajaan lokal di Indonesia pun juga masuk pada bulan suci Ramadan. Luar biasa. Nah, inilah keajaiban Ramadan. Mulailah sesuatu yang monumental kalau ingin mendapatkan kesan yang mengesankan betul. Awalilah pembangunan visinya dalam bulan suci Ramadan. Misalnya ada keputusan yang kita akan mengambil, akan saya tentukan pada bulan suci Ramadan. Wah, luar biasa. Ramadan itu penuh dengan berkah, teman-teman. Mari kita jangan menganggapnya hanya bulan biasa. Ya, terutama 10 terakhir Ramadan seperti saat ini ya, kita tunggu Lailatul Qadar, semoga Lailatul Qadar. Tapi jangan tergila-gila dengan Lailatul Qadar. Seperti pertemuan kita yang kemarin saya jelaskan kan, bahwa orang yang tergila-gila dengan Lailatul Qadar itu menandakan dirinya sebagai orang awam. Orang awam itu terlalu kuantitatif approach-nya. Nah, bagi orang yang kualitatif approach itu dia aku tidak butuh Lailatul Qadar.
Aku nggak butuh surga, yang aku butuhkan siapa yang menurunkan Lailatul Qadar dan siapa yang menciptakan surga. Lailatul Qadar dan surga itu makhluk yang aku cintai, bukan makhluk aku mencintai Sang Khalik yang menciptakan surga, neraka, Lailatul Qadar. Kenapa nggak butuh Lailatul Qadar? Kan setiap malam baginya Lailatul Qadar. Kenapa nggak terlalu tergila-gila dengan bulan Ramadan? 12 bulan seperti Ramadan baginya kan. Kualitas ibadahnya non-stop, nggak ada bedanya Ramadan dan non-Ramadan. Jadi seolah-olah sepanjang hari Ramadan, sepanjang malam turun Lailatul Qadar, begitu kencangnya ibadahnya. Nah ini yang kita harapkan. Semoga insya Allah ada peningkatan di antara kita semuanya, sehingga kita bisa meraih keberuntungan akan datang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitu banyak pelajaran dan hikmah yang dapat kita petik dari tausiah beliau terkait bagaimana melaksanakan puasa secara paripurna, yang tidak hanya sah secara hukum syariah atau fikih, namun juga puasa yang mampu mengantarkan pada penyucian diri. Bagaimana puasa tidak sekedar menahan dari lapar dan haus, tetapi seharusnya seperti yang beliau sampaikan, dapat mengantarkan kita untuk terus berlatih mengendalikan seluruh organ, mulai lisan, telinga, zauk, fikroh, bahkan khayalan dan kondisi batin kita, sehingga kita bisa menjadi tuan bagi nafsu kita, bukan menjadi budak nafsu, dan kita bisa naik kelas dari puasa kelas awam ke puasa kelas khawasul khawas yang bersifat advance begitu. Terima kasih banyak Pak Kiai. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, izinkan kami menyampaikan ini ada titipan 3 pengumuman penting dari pengurus KPMI Belgia kepada Ibu Bapak dan para jamaah sekalian. Yang pertama, terkait dengan pembayaran dan penyaluran zakat infak sedekah, di bahwa KPMI Belgia untuk tahun ini itu menerima pembayaran zakat, tetapi karena pengurus KPMI juga membutuhkan waktu untuk mentabulasi serta mendistribusikan terutama zakat dari ibu bapak para jamaah sekalian. Jadi kami mohon maaf bahwa pembayaran zakat kami tunggu hingga maksimal besok pada tanggal 9 Mei 2021, sehingga panitia memiliki cukup waktu untuk mentabulasi dan nanti mendistribusikan sebelum pelaksanaan Idul Fitri. Di screen sudah juga kami tampilkan apabila Ibu Bapak berkenan untuk mempercayakan penyaluran zakat kepada kami, nanti ada yang harus ditulis di berita, jadi ada untuk zakat mal, zakat fitrah, infak, sedekah, bahkan juga untuk pembangunan Nusantara Cultural Center. Untuk yang kedua, alhamdulillah pada sore atau malam hari ini kita telah mengikuti pengajian seri pengajian Ramadan yang ke-7, dan besok insya Allah kita akan melaksanakan seri pengajian yang ke-8 atau yang terakhir bersama Abi Quraish Shihab. Yang terakhir terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri, bahwa karena adanya beberapa pembatasan terkait protokol kesehatan untuk saat ini, KBRI Belgia belum dapat melaksanakan sholat Id secara berjamaah, secara masif, tetapi tetap nanti di KBRI akan ada kegiatan takbiran yang akan dimulai pada pukul 8.30 dan itu ditayangkan juga streaming melalui Zoom. Ada juga sholat dan khutbah Idul Fitri serta ceramah Idul Fitri. Bagi Ibu Bapak yang berminat untuk memperoleh panduan untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri di masa pandemi serta memperoleh buku khutbah sholat Id, itu dapat di-download di Facebook grup KPMI. Baik, itu saja pengumuman titipan dari panitia. Selanjutnya izinkan kami membacakan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para jamaah melalui kolom chat kepada Kiai Nasaruddin. Yang pertama,
Ini pertanyaan dari Kang Anton. Assalamualaikum Kiai. Berdasarkan syariat, apa dan bagaimana batasan pembeda antara riya atau takabur atau sombong dengan percaya diri? Di antara mungkin riya, sum'ah dengan sikoh bin nafas. Karena jangan sampai mungkin kita juga terlalu minder, tetapi jangan sampai kepercayaan diri itu mengantarkan kepada ketakaburan dan kesombongan. Karena ada mungkin la takhaf wa la tahzan, tetapi jangan, bagaimana caranya agar rasa percaya diri itu bisa dibedakan secara syariat dengan baik dengan sifat riya dan takabur atau sum'ah. Mungkin Ya, itu dulu, Kiai. Jadi khairul umuri awsatuha wa in qalla. Yang paling ideal itu sebetulnya adalah al-awsat, tengah-tengah. Kalau overconfident itu riya, underconfident itu frustration, itu juga nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh underconfident, nggak boleh overconfident. Jadi hidup normal itu adalah self-confidence. Self-confidence itu kita percaya diri, tapi jangan sampai over, jangan sampai under. Over and under itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan Islam. Kalau ini kriterianya lebih lanjut, ya puasa hawas itu sangat hati-hati. Orang yang suka menikmati terima kasihnya orang lain itu pertanda cacatnya sebuah keikhlasan. Nah, itu derajatnya sangat awam. Saya ulangi sekali, bahwa kalau dalam lipatan hati kita itu masih senang dipuji, itu pertanda tidak sempurnanya sebuah ketulusan, tidak sempurnanya sebuah keikhlasan. Tapi kalau kita sudah mulai menyesal, ya Allah, maafkan aku, mereka salah alamat memuji. Mestinya dipuji adalah hanya Engkau. Bukankah Engkau pemilik Alhamdulillahirrahmanirrahim? Ya, segala puji hanya untuk Engkau. Jadi bukan kita. Salah alamat memuji, mestinya harus dipuji hanya Engkau. Ada ayatnya kan, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji ya, hanya untuk Allah. Nah, jadi kalau kita menikmati pujian, maka itu pertanda cacatnya sebuah keikhlasan. Maka itu tanamlah seluruh kebajikannya di bumi ketidakterkenalan jika ingin panen di akhirat. Karena segala kebajikan yang ditanam di dalam bumi keterkenalan itu hanya akan panen di dunia, tidak akan panen lagi di akhirat. Jadi kalau kita melakukan sesuatu terbetik di dalam diri kita itu ingin dipuji orang, itu bawa ember bocor nanti ke akhirat. Pahala saya miliar-miliar mana tuh? Ini kamu bawa ember bocor nih. Maksudnya ketika Anda dipuji banyak orang, kamu sudah ambil pahalanya. Jadi yang sampai ke di akhirat ini hanya embernya yang bocor. Makin kita rahasiakan amal kebajikan, semakin utuh pahalanya nanti di akhirat. Maka itu kita sebagai orang yang lewatilah keterkenalan itu. Apa artinya kita selebriti di bumi, tapi nggak ada yang kenal kita di langit. Mari kita jadi selebriti di bumi, tapi juga selebriti di akhirat. Kalau perlu, nggak usah selebriti bumi, cukup kita selebriti langit. Banyak orang, ya artis sangat populer di bumi, tapi nggak ada penghuni langit yang tahu. Nah, banyak hadisnya itu. Nabi ketika suatu saat diperlihatkan pemandangan langit, ada apa sih ini mas? Mulai dari langit pertama, kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, sampai Sidratul Muntaha, terus sampai di arah sibuk malaikat itu, memasang karpet merah, memasang penerangan-penerangan, umbul-umbul, parfum segala macam, semuanya rapi malaikatnya. Ada apa? Kata Jibril, oh iya, besok ada sahabat Tuhan akan lewat. Maksudnya, ya ada sahabatnya Allah akan meninggal. Jadi itu dibentangkan karpet merah, selamat datang. Welcome to the heaven. Mulai langit pertama, 2, 3, 4 sampai atas.
Tapi tentu sebaliknya, ada apa itu kok malaikat sangar-sangar pada keluar dengan tongkatnya, mau apain, mengamuk dengan siapa itu? Ya, oh iya, musuh Tuhan besok akan lewat. Jadi itu ya, mengerikan sekali lah. Kalau kita baik, maka kita akan dapat manfaat yang baik. Kalau kita buruk, sama juga. Maka itu mulai sekarang ini mari kita mencoba mengajari diri kita itu melewati fase-fase awam. Ya, mari kita uji iman di Belgia. Ya, kalau kita mampu menahan pandangan, tunduk kepala pada musim panas di pantai, aman kita. Masuklah di mall cuci iman. Kalau sudah mampu mengatakan dalam mall mewah, Masya Allah subhanallah, betapa banyak barang-barang yang saya tidak perlukan di tempat itu. Itu sudah khawasul khawas itu. Tapi kalau pikirannya masih pingin boyong semuanya kan, sudah limited edition, sudah branded, ada lagi sell 80%. Waduh, main gesek itu. Nah, kalau perasaan kita ingin memboyong semuanya, maka itu pencinta dunia. Tapi kalau kita lewat, aku nggak butuh di tempat ini. Aku butuh di sana. Nah, itu sudah tingkat hawas itu. Saya kira gitu. Baik, terima kasih banyak Kiai. Ini ada pertanyaan kedua dari Bapak Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Bagaimana peluang atau potensi puasa awam untuk bisa mencapai tingkat la'allakum tattaqun sebagai tujuan dari puasa? Kira-kira demikian. Ya. Takwa itu kan bertingkat-tingkat. Jadi takwanya orang awam, takwanya orang khawas. Ya, ada ayatnya kan, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwa kepada Allah puncak-puncaknya takwa, jadi jangan bertakwa di level bawah. Ada lagi kan, ittaqullah mastata'tum. Capailah ketakwaan itu sebatas kemampuan Anda mencapai. Ya, jadi ada puncak ketakwaan, ada ketakwaan middle, ada ketakwaan standar. Tapi sekalipun standar, tapi kita sudah bertakwa, insya Allah sudah ada kepemihakan Allah terhadap diri kita. Ya. Baik, terima kasih Kiai. Ini ada pertanyaan yang ketiga dari Ibu Dina Lutfi. Izin bertanya Kiai, yang pertama mengenai pengendalian lidah. Saya cerita atau curhat apapun kepada suami saya, tapi isinya mencakup hampir semua hal, baik yang boleh atau yang tidak boleh, seperti membicarakan orang lain, membanggakan keluarga. Jadi bersifat sangat terbuka kepada suami dan membicarakan segalanya. Kira-kira bagaimana? Mohon pencerahannya. Lalu yang kedua, mengenai pengendalian pikiran, imajinasi, dan batin. Saya sering mengalami kesulitan untuk mengendalikan hal-hal tersebut, terutama saat sholat yang mungkin sebentar, atau bahkan saat puasa yang hampir 17,5 jam. Kira-kira bagaimana tips-tipsnya untuk dapat mengendalikan hal tersebut, terutama saat berpuasa yang durasinya cukup lama, seperti di Belgia ini, Kiai. Demikian. Iya, terbuka pada suami atau istri itu suatu hal yang terpuji. Tapi kalau menurut hemat saya, tergantung. Jika kita terbuka kepada istri atau suami, tetapi hasilnya bisa membawa efek negatif bagi suami atau istri, jangan. Ya. Contohnya, ya, kita tahu karakter istri kita kan mungkin tukang belanja atau tukang apalah mau dipuji orang. Ya, jangan terlalu terbuka. Karena kalau semua prestasi-prestasi kita itu diceritakan kepada dia, 5 kita ceritakan prestasi, dijadikannya 10 prestasi. Wah, suami saya sampai di luar kapasitasnya diceritakan. Jadi emak saya tidak perlu juga
segala urusan kantor disampaikan ke istri. Seterbuka apapun memang bagus ya, tapi kalau itu nanti berpotensi menimbulkan masalah, janganlah. Istri kita bisa jadi sombong kalau mendengarkan prestasinya di kantor. Wah, bagus Pak, kita semenjak Bapak memimpin kantor ini nggak ada masalah, enak pokoknya. PR sendiri istri itu. Akhirnya kita yang berprestasi, yang dapat nerakanya adalah istri. Jadi nggak perlu diceritakan prestasi-prestasi itu kepada istri yang berlebihan, ya. Nanti kalau berlebihan, semua dia bisa dramatisasi sedemikian rupa. Akhirnya dua hal yang hilang dari kita, ketakjuban orang karena dicacatkan oleh istri. Yang kedua juga ketidakikhlasan. Karena kalau rajin kita menerima pujian orang, lama-kelamaan kita juga hanya dengan pujian itu, udah rusaklah amal kita itu. Jadi usahakan jangan pernah berada pada posisi bangga dipuji orang. Sedihlah pada saat dipuji orang. Ya Allah, salah alamat memuji, mestinya Engkau yang dipuji, bukan aku. Bukankah kelebihan yang aku miliki ini dari Engkau? Udah selesai. Ya, silakan. Baik, ini yang terakhir mengenai pengendalian pikiran, imajinasi, dan batin, Kiai. Saya sering mengalami kesulitan untuk mengendalikan hal-hal tersebut saat melakukan sholat, yang notabene hanya sebentar. Jadi mohon tips-tipsnya, termasuk juga bagaimana mengendalikan pikiran, imajinasi, dan batin selama berpuasa yang hampir 17 hingga 18 jam di Belgia ini, Kiai. Iya, Belgia ini sekarang semakin berat sebuah cobaan, tantangan, maka semakin kuat pahala yang kita peroleh. Jadi ada hikmahnya di balik setiap kesulitan, tapi jangan mendambakan kemudahan. Itu juga ya, keutamaan itu berbanding lurus dengan tantangan. Makin besar tantangan, maka efeknya juga besar buat kita. Ya. Anak yang dimanjakan seperti anak kita, kadang-kadang prestasinya tidak membanggakan. Ya, tapi anak yang mandiri sejak kecil, seperti pada umumnya kita, itu pada umumnya juga berhasil. Siapa yang pernah bayangkan Bapak Ibu akan berada di Belgium sekarang? Eropa, inti Eropa lagi, Belgia. Jauh banget Indonesia. Ibu kota kecamatan susah-susah. Ya, ibu kota kabupaten apalagi gubernur, apalagi Jakarta, apalagi Belgia, Masya Allah. Jadi saya kira pengendalian diri harus memang ada. Innamal a'malu binniyati, ya, perbaiki niatnya. Kembalikan kepada Allah semuanya. Sehebat apapun kita, tidak akan pernah ada apapun yang bisa mengalahkan hebatnya Allah, kan. Ya. Kita itu selalu berada pada posisi, ingatkan diri kita jangan takabur. Kata Rasulullah, takabur itu pakaian Tuhan. Jangan ada yang pakai. Ya, saya kira cukup.